Aku bukan wanita penggoda. Bab 103. Ingin membahagiakanmu. Selamat mendengarkan. Kemudian Gunawan menceritakan persahabatannya dengan Vicky yang tak lain adalah kakak pertama Feli. Feli cukup terkejut. Jadi kamu suami Kiara? Gunawan mengangguk dan menceritakan kronologi skandal Vicky bersama istrinya, hingga akhirnya ia menikahi Kiara. Feli terkejut, mulutnya menganga tak percaya, karena ia pun tidak pernah tahu urusan percintaan sang kakak. Apalagi mereka memang tidak sering bertemu, terutama ketika Feli mulai tinggal di negeri orang. Aku sekarang mengerti mengapa hidupku seperti ini. Semula aku kecewa dan marah, terutama pada Kiara, karena dia telah menghancurkan hidupku. Ditambah Hanin yang dipaksa menikah dengan Kenan. Aku semakin dendam dengan kedua bersaudara itu. Namun, ternyata ini terjadi karena ulahku. Tuhan memang adil. Felicia mengangguk. Ya, Tuhan memang adil. Sementara di kediaman Aditama, Kiara sudah mondar-mandir di teras, menunggu suaminya datang. Namun hingga pukul 7 malam, sang suami tak kunjung tiba. Padahal sebelumnya Gunawan berjanji akan menjemputnya tepat pukul 4 sore. Kiara yang sudah berada di dalam kamar dan membaringkan tubuhnya di ranjang itu pun bangkit. Ia melihat ke arah jendela yang persis pandangannya dapat tertuju pada halaman parkiran luas rumah itu. Ia melihat belum ada mobil Gunawan terparkir di sana. Ia kembali berjalan menuju cermin dan berdiri menatap dirinya di sana. Menyedihkan sekali kamu, Ra. Kamu menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kumam Kiara lalu tersenyum. Akhirnya Kiara memutuskan untuk keluar rumah untuk mencari udara segar. Ia mengambil tasnya dan keluar kamar. Di bawah, Kiara bertemu dengan sang ibu dan duduk di ruang keluarga. Kamu mau kemana, Ra? Tanya Rasti. Keluar sebentar, Mah. Kiara sedang ingin vanilla latte di cafe Ek. Wah, boleh tuh. Mami minta satu ya. Ucap Rasti yang tidak tahu bahwa Gunawan menjanjikan putrinya untuk makan malam di luar. Iya, Mam. Kiara mengangguk. Oh iya, Paudin masih ada di luar kan, Mam? Tanya Kiara untuk meminta sopir sang ibu mengantarkannya. Ada, biasanya dia nongkrong di pos satpam. Oke, ucap Kiara sembari menampilkan ibu jarinya pada sang ibu. Kiara pun keluar dan memanggil Samsudin untuk mengantarkan ke kafe itu. Sesampainya di kafe, Kiara menangkap sosok pria yang ia tunggu sejak sore dari jendela transparan itu. Kiara sengaja meminta Syamsuddin untuk memarkirkan mobilnya di seberang jalan. Lalu ia menuju kafe itu dengan jalan kaki. Loh, Non, kok parkirnya di sini? Masih jauh dari kafe itu, Non? Kata Syamsuddin. Gak apa-apa, Paudin tunggu saja di sini. Saya sekalian ingin jalan-jalan. Katanya orang yang mulai hamil besar harus rajin jalan, supaya persalinannya lancar. Iya sih, Non. Syamsuddin mengangguk. Kiara berjalan menyeberang jalan itu, dan perlahan mendekati tempat di mana sang suami tengah asyik berbincang dengan seorang wanita. Dari jendela Kiara hanya melihat wajah wanita itu dari samping. Wajah itu tak terlihat jelas. Apalagi wanita itu menutupnya dengan keempat jari yang ditempelkan ke pipi, sembari menopang dagunya di atas meja itu. Di sana Gunawan dan Felicia sudah nampak cair. Mereka tidak lagi menangis, dan tidak lagi canggung setelah semua unek-unek itu keluar. Felicia juga dengan ikhlas memberi maaf pada Gun, dan Gun merasa lega. Akhirnya ia bisa melangkah hidupnya ke depan dan menata hidupnya menjadi lebih baik. Feli menceritakan hubungannya dengan pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya itu. Terlihat wajah bahagia di sana saat Feli menceritakan tunangannya. Syukurlah, aku senang melihatmu bahagia, Cia. Ya, aku sangat bahagia sekarang. Semoga kamu dan Kiara akan bahagia. Tapi kakakmu selalu mendekati istriku, ucap Gunawan. Itu deritamu, ledek Feli. Gunawan dan Feli tertawa. Tawa mereka tepat di saat Kiara membuka pintu kafe. Kiara tak kuasa melihat itu. Akhirnya ia menutup kembali pintu kafe dari luar. Ia tidak jadi masuk ke dalam kafe itu. Di luar ia masih berdiri dan menatap Gunawan yang juga tengah berdiri di sana bersama wanita itu. Gunawan memeluk Feli. Akhirnya, kita bisa mengubur masa lalu.
ucap Gunawan ketika berpelukan dengan Felicia. Ya, sekarang kita harus fokus pada masa depan. Felicia mengeratkan pelukannya pada Gunawan. Ia pun merasa kecewa dan sakit hati berkurang, bahkan mungkin hilang. Terima kasih, Felicia Angela. Gunawan mengucap nama lengkap Feli, sekaligus meledek dirinya sendiri yang baru tahu nama lengkap mantan kekasihnya yang sudah ia pacari selama 1 tahun dulu. Di luar, Kiara masih berdiri menyaksikan kebersamaan sang suami dengan wanita itu. Tak terasa, air mata Kiara kembali jatuh. Kiara menunduk dan menghapus jejak air mata itu. Kali ini, air mata ini benar-benar yang terakhir. Kumam Kiara sembari menatap jejak air mata yang berada di telapak tangannya. Lalu Kiara kembali berjalan menuju mobil yang terparkir di seberang sana. Loh, kok cepet non? Tanya Syamsuddin. Iya pak, minuman yang saya mau ternyata habis. Jawab Kiara bohong. Kiara masuk ke dalam mobil dan mereka kembali pulang. Sesampainya di rumah, Kiara berjalan santai. Ia menarik napasnya kasar dan berusaha mengembalikan ekspresi di wajahnya. Ia tak ingin ketika bertemu Rasti sang ibu akan curiga. Loh, kok cepet Ra? Tanya Rasti. Iya mam, kafenya tutup. Jawab Kiara yang lagi-lagi berbohong. Kiara langsung tidur aja ya mam, capek. Ucap Kiara lagi. Kamu tidak menunggu Gunawan pulang? Tanya Rasti lagi. Kiara menggeleng. Enggak mam, Mas Gun juga paling langsung tidur. Dia pasti sudah makan malam di luar dengan temannya. Kiara langsung berlalu dari hadapan sang ibu, membuat Rasti menarik napasnya kasar. Sesampainya di dalam kamar, Kiara langsung mengganti pakaiannya dan menghapus make up natural yang dari tadi ia oleskan untuk menyambut sang suami. Rasanya mulai hari ini, ia memang tidak perlu mencairkan hati itu kembali. Biarlah untuk selamanya membeku dan tidak akan mengharapkan kehadiran pria yang semula sudah membuat dirinya kembali terbang. Namun Gun menjatuhkannya lagi untuk kesekian kali. Menurut Kiara, Gunawan mungkin memang tidak bisa memaafkan kesalahannya. Beberapa menit kemudian, Gunawan sampai di rumah Aditama. Ia pulang ke rumah itu dengan keadaan yang sudah sepi. Ia melewati ruang keluarga, tempat yang biasa Rasti duduki. Namun di sana tidak ada satu orang pun. Sepertinya Rasti sudah berada di kamar. Gunawan langsung menuju kamar Kiara. Ia membuka kamar itu dan melihat Kiara yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Perlahan, ia mendekati Kiara yang berbaring membelakanginya. Ia duduk di tepi ranjang itu dan menepuk keningnya. Ya ampun. Kumam Gun saat ingat bahwa siang tadi ia janji akan menjemput Kiara dan membawanya makan malam di luar. Sial, mengapa lupa? Gunawan masih mengumpat kecerobohannya. Namun malam ini memang penting. Jika harus memilih, ia memang akan memilih untuk bertemu Felicia dan membereskan urusan masa lalunya dulu. Tetapi ia lupa, seharusnya ia memberi kabar pada Kiara. Gunawan menatap tubuh itu. Maafkan aku, Ra. Mulai detik ini, aku akan membahagiakanmu. Kumam Gunawan dengan suara yang cukup terdengar. Namun Kiara tak mendengar karena sudah tertidur pulas. Bab 104. Mencoba melepaskan. Selamat mendengarkan. Di pesta yang meriah itu, Gunawan dikejutkan dengan kenyataan bahwa pria yang menanamkan sejumlah uang yang cukup besar itu adalah pria yang sebentar lagi akan menjadi suami Feli. Wanita yang ia sakiti dulu. Sungguh ironi. Selama ini ia merasa orang yang paling tersakiti. Namun ternyata di balik itu semua, justru dirinya lah orang yang paling brengsek. Karena sudah merusak gadis baik-baik seperti Feli, juga telah menyanyiakan wanita cantik seperti Kiara. Dan lepas dari itu semua, mereka memiliki andil untuk membantunya ketika perusahaannya terpuruk. Ia sungguh menyesal karena telah menyimpan dendam. Padahal ia pun tidak jauh lebih baik dari mereka yang telah menyakiti dirinya. Gunawan mengerlingkan pandangan dari tempat ia berdiri di panggung bersama kedua mempelai dan persis di samping Rasti. Entah mengapa Rasti bersikeras meminta dirinya untuk menjadi pendamping acara ini. Dari sana, Gunawan melihat kebersamaan antara Vicky, Feli, Dave, dan Kiara. Terlihat wajah riang Kiara saat bersama Vicky. Sempat terbesit di hatinya untuk melepaskan sang istri jika Kiara lebih bahagia bersama Vicky.
Kiara tampak lebih ceria bersama Vicky dibanding jika bersamanya. Sepertinya setelah acara ini selesai, Kun akan mengajak Kiara untuk bicara serius. Jika melepaskan adalah hal yang terbaik untuk Kiara, ia akan mencoba melepaskan, walau rasanya sulit karena sudah dipastikan. Kini nama yang terukir di hati Gun adalah Kiara. Masih di pesta pernikahan Kenan dan Hanin, pesta meriah yang diadakan tahun ini. Kenan, Hanin, dan Rasti cukup terkejut oleh kehadiran James dan Alin. Ya, kedua orang tua Vanessa itu tengah berjalan menuju panggung. Ternyata mereka hadir. Sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh Rasti, karena Rasti pikir mereka tidak akan datang. Selamat, Rasti, ucap James dengan datar diiringi Alin. Rasti tersenyum sumringah. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Alin. Aku pikir kalian tidak akan datang. Aku pasti datang, jawab James yang kemudian berdiri di hadapan Kenan. Kenan dan Hanin tersenyum ke arah James dengan senyum agak terpaksa, karena wajah James pun masih tidak bersahabat. Selamat, Ken. James mengulurkan tangannya dan langsung disambut oleh Kenan. Terima kasih, Dad. Kenan tersenyum. Tidak disangka, ternyata kau bisa mengambil tanda tanganku. Fisik James saat mereka berpelukan ala pria. Maaf, Dad, tapi saya harus lakukan itu. Itu tidak buruk, walau aku masih belum bisa menerima pernikahan mereka, ucap James setelah pelukan itu terlepas. Daddy pasti akan menerima pernikahan mereka, apalagi setelah cucu Daddy lahir nanti. Kamu memang pria sejati, Ken. Aku pikir putriku yang akan beruntung memiliki pendamping sepertimu. James menepuk bahu Kenan, lalu ia melirik ke arah Hanin. Hanin hanya bisa menunduk takut. Vanessa juga beruntung, karena Riza adalah pria yang bisa diandalkan, jawab Kenan. Kemudian James beralih untuk menyelami Hanin. Begitupun dengan Alin yang hanya mengikuti langkah suaminya. Istri James itu hanya bisa memberi ucapan selamat pada Rasti dan kedua mempelai tanpa berkata apapun lagi. James pun datang hanya untuk memberitahu Kenan bahwa tindakannya yang menyatukan putrinya dengan pria yang tidak ia sukai itu telah ia ketahui. Tak lama kemudian Vicky tergesa-gesa menghampiri Kenan yang masih berdiri di samping Hanin dan masih menyalami para tamu yang datang. Vicky membisikkan sesuatu di telinga Kenan. Lalu Kenan pun menangkap sosok rivalnya yang datang di pesta ini. Padahal ia sama sekali tak mengundang orang itu. Rival dan pejabat yang membantunya itu hadir dengan posisi berdiri yang berbeda. Gue nggak ngundang mereka, Ken, bisik Vicky. Perketat penjagaan, Vicky. Vicky langsung mengangguk dan mengerti perintah Kenan. Ia juga khawatir kedatangan musuh Kenan dalam bisnis itu malah berniat buruk atau bisa jadi memperkeruh pesta yang sudah berjalan lancar. Ada apa, sayang? Tanya Hanin yang melihat raut wajah suaminya berubah. Tidak apa, Vicky hanya memberitahu rivalku datang ke pesta ini. Padahal aku tidak mengundang mereka. Rival? Oknum yang akan menjebloskanmu ke penjara karena mengira kamu melakukan suap? Tanya Hanin berbisik. Kamu tahu? Kenan menatap dekat ke wajah istrinya. Aku mendengar percakapan kalian saat di rumah sakit. Walau kamu gak cerita, tapi aku coba cari tahu lebih detail dari Vicky. Sayang, aku tidak ingin kamu khawatir. Kenan masih terkekeh kalau dirinya baik-baik saja. Hanin menangkup rahang Kenan yang keras. Justru jika aku tidak tahu, aku akan semakin khawatir. Berbagilah semua masalahmu padaku, oke? Karena kamu gak sendirian. Kenan tersenyum dan langsung mengecup kening Hanin. Momen ini pun diabadikan oleh fotografer yang berada di bawah mereka. Banyak foto candid yang diambil si fotografer pada kedua mempelai yang memang sangat romantis ini. Kenan sudah 2 kali dipanggil pihak berwajib karena kasus suap ini, persis sebelum ia berangkat ke Amerika. Namun tidak ada bukti yang mengarah bahwa Kenan bersalah. Bahkan buktikan rivalnya pun tidak cukup kuat untuk memenjarakan Kenan. Dan kini kondisi itu berbalik. Vicky sudah banyak menemukan bukti bahwa rivalnya itulah yang melakukan suap dengan beberapa pejabat tinggi yang terlibat di belakangnya. Mereka saat ini tengah mengintai Vicky dan ingin menghabisi asisten Kenan itu untuk menghapus jejak bukti yang ada di tangannya. Namun mereka tidak tahu bahwa bukti itu sudah ia berikan pada pihak berwajib untuk diproses. Hari semakin larut. Walau pesta sudah selesai, tapi para sahabat masih berbincang di area terbuka yang menyuguhkan pemandangan kolam renang dan taman yang indah di sana.
Setelah lama berbincang dan bersenda gurau, akhirnya mereka pun pulang. Kini yang tersisa hanya tinggal rasa lelah. Rasti sengaja menyewa banyak kamar untuk keluarganya menginap dan beristirahat. Di saat Gunawan hendak menuju kamar, ia melihat Kiara dan Vicky berbincang berdua di sudut kursi teras. Mereka terlihat akrab, membuat Gunawan semakin yakin akan keputusannya. Kenan dan Hanin tengah berada di dalam kamar hotel itu. Mereka sudah lebih segar setelah membersihkan diri dan berganti pakaian dengan pakaian santai. Rasti malah sudah terlelap di kamar itu. Ia sangat kelelahan, karena seharian ini, ia mempersiapkan acara ini. Kiara juga sudah berada di kamarnya bersama sang suami. Vicky pun menginap di kamar yang lain, karena ia juga cukup lelah jika harus menyetir mobil sendiri dan pulang. Lagi pula, tidak ada orang yang menantinya untuk pulang. Sedangkan Feli kembali di hotel tempat ia menginap bersama tunangannya di tempat yang berbeda. Gunawan duduk di atas tempat tidur sembari menyandarkan tubuhnya pada dinding ranjang itu. Ia menatap pergerakan Kiara yang sedang mengeringkan rambut setelah selesai membersihkan diri. Gun beranjak dari ranjang dan menghampiri sang istri. Ia memeluk Kiara dari belakang. Kamu wangi. Gun mengendus leher dan bahu Kiara. Kiara pun hanya menuruti yang suaminya lakukan. Ia menengadahkan kepala untuk memberi akses pada sang suami untuk menyentuhnya. Kiara teringat ajakan Vicky tadi saat mereka berbincang di teras. Lagi-lagi Vicky meyakinkan wanita itu untuk kembali padanya setelah ia melahirkan. Ajakan Vicky memang sangat menggiurkan untuk wanita yang sedang labil seperti Kiara. Aku menginginkanmu, ucap Gunawan dengan suara serak. Ia memang sudah lama tidak menyentuh istrinya, dan itu sangat membuatnya rindu. Rindu yang mungkin nantinya hanya akan menjadi sebuah kerinduan dan tidak tersalurkan. Karena setelah sang istri melahirkan, ia akan melepaskannya dan membiarkan Kiara bahagia dengan kebahagiaannya sendiri. Gunawan memalingkan tubuh Kiara dan mendekatkan wajahnya pada wajah wanita yang ia inginkan ini. Ia mencium lembut bibir Kiara. Seketika ia terkejut, karena Kiara pun membalas ciuman itu. Padahal biasanya wanita itu tidak merespon ciumannya. Mereka berciuman semakin dalam, saling melumat, menyesap, dan saling membelit lidah. Kiara pun ingin membuktikan pada dirinya sendiri. Apa cinta untuk pria ini sudah benar-benar hilang? Dengan masih dalam pagutan, Gunawan menuntun sang istri hingga ke ranjang. Pria itu pun melakukannya dengan sangat lembut. Dan untuk pertama kali, Kiara menemukan lagi pria yang ia cintai. Tubuh Kiara menerima semua sentuhan itu. Bahkan kini ia sangat menikmati penyatuan ini. Gunawan tersenyum melihat ekspresi wajah sang istri yang juga menikmati. Ia mengelus wajah Kiara dengan lembut dan menyingkirkan anak rambut yang menutupi sedikit wajahnya. Maaf, aku selalu menyakitimu dulu. Kiara menatap wajah Gunawan. Tapi mulai saat ini, aku ingin kamu bahagia. Aku akan melepasmu jika itu membuatmu bahagia, ucap Gunawan di tengah penyatuan. Kiara hanya menatap wajah Gunawan lekat. Mungkin ini memang jalan yang terbaik untuk keduanya. Di saat Vicky mengajaknya untuk kembali, ternyata Gunawan pun sudah menyerah. Malam ini, Kiara melayani suaminya dengan baik, walau mungkin ini untuk yang terakhir kali. Gunawan pun berpikir yang sama. Ia ingin menjadikan malam ini seolah malam pertama yang tak pernah mereka rasakan. Karena setelah ini ia akan menjauh dari kehidupan Kiara dan meresmikan perpisahannya usai melahirkan. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.